Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah tewas dalam serangan yang dilancarkan Zionis Israel pada hari Sabtu 28 September 2024 di Beirut, Lebanon. Konfirmasi tewasnya pemimpin kelompok perjuangan berbasis di Lebanon tersebut diumumkan melalui sebuah pernyataan. Sayyid Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, telah bergabung dengan rekan-rekan yang mati syahid dan abadi, yang jalannya ia pimpin selama sekitar 30 tahun menjadi seorang martir dalam perjalanan menuju Yerusalem dan Palestina. Kematian tokoh karismatik dan berpengaruh di Timur Tengah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Hamas, sekutu dekat Hizbullah melawan Israel. Dalam pernyataan yang dilansir dari Al Jazeera, Hamas mengutuk keras pembunuhan Nasrullah dan bersumpah akan memberi balasan setimpal kepada rezim Zionis Israel. Senada dengan itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan bahwa pembunuhan Nasrullah justru memperkuat perlawanan dan menuduh Amerika Serikat terlibat. Iran menetapkan 5 hari berkabung dan mengajak semua muslim melawan Israel, menegaskan bahwa darah Nasrullah akan dibalas. Hal ini diperkirakan bakal membuat konstelasi di wilayah Timur Tengah semakin panas, mengingat komentar Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut pembunuhan Nasrullah sebagai tindakan keadilan untuk banyak korbannya, termasuk ribuan warga Amerika, Israel, dan Lebanon. Biden bahkan menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat atas hak Israel untuk membela diri dari Hezbollah, Hamas, Houthi, dan kelompok teroris lain yang didukung Iran. Begitulah sedemikian besarnya pengaruh Hasan Nasrullah, sehingga kematiannya bisa mempengaruhi situasi regional, bahkan global. Nah, siapakah sebenarnya Hasan Nasrullah? Apa saja tindak tanduk dan rekam jejaknya selama memimpin Hizbullah selama 3 dekade, sehingga berhasil memposisikan kelompok tersebut menjadi salah satu pemain kunci di wilayah Timur Tengah. Hasan Nasrullah memimpin Hizbullah sejak 1992, meneruskan pendahulunya Abbas al-Musawi yang tewas dibunuh pasukan pertahanan Israel. Di bawah kepemimpinan Nasrullah, Hizbullah telah memainkan peran kunci dalam perkembangan Hizbullah dan dalam politik Lebanon selama beberapa dekade. Hingga akhirnya, Hizbullah menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam perlawanan terhadap Israel di Lebanon dan wilayah sekitarnya. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, terutama selama Perang Lebanon pada tahun 2006. Nasrullah memang seringkali mengeluarkan retorika anti-Israel yang keras. Hasan lahir pada tanggal 31 Agustus 1960 di Beirut, Lebanon, sebagai anak ke-9 dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Syiah. Ayahnya, Abdul Karim Nasrullah, adalah seorang penjual buah dan sayuran, berasal dari desa Basouri yang miskin di Beirut Timur. Meskipun keluarga mereka tidak terlalu religius, Hasan Nasrullah menghabiskan masa kecilnya di tengah kehidupan sederhana. Ayahnya mengelola sebuah toko kelontong kecil, sementara Nasrullah muda dikenal sebagai siswa yang rajin dalam mempelajari Islam. Sejak dini, ia telah menunjukkan minat besar dalam memahami agama, khususnya ajaran-ajaran Syiah. Ia dikabarkan sejak kecil telah mengagumi tokoh revolusioner Iran, Imam Khomeini, dengan sering menatap dalam-dalam foto pemimpin Syiah itu. Hasan tertarik pada studi teologi. Ia bersekolah di Sekolah Al-Najah dan kemudian di Sekolah Umum di Sin El-Fil, wilayah Beirut yang didominasi oleh Kristen. Pada tahun 1975, Perang Saudara Lebanon memaksa keluarganya untuk pindah ke desa leluhur mereka di Basouri. Di sana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di sekolah umum dan bergabung dengan Gerakan Amal, sebuah kelompok politik Syiah Lebanon. Ia pun lanjut belajar di seminaris Syiah di Baalbek, Bekaa Valley, mengikuti ajaran Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr, dan setelah itu ia melanjutkan studi Islam di Najaf, Irak. Lalu kembali ke Lebanon pada 1979 setelah penindasan Saddam Hussein terhadap Syiah di Irak. Dan ia belajar dan mengajar di sekolah milik pemimpin Gerakan Amal, Abbas al-Musawi. Pada tahun 1980, ia bergabung dengan Hizbullah setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, hingga akhirnya menjadi pemimpin Hizbullah. Nasrullah mempertahankan keyakinannya bahwa Islam adalah solusi untuk masalah masyarakat. Mereka memiliki struktur militer dan politik yang kompleks, hingga akhirnya menjadi partai politik pada tahun 2005. Dan diketahui memiliki 150.000 pejuang serta memiliki berbagai jenis roket dan rudal, terutama rudal jarak pendek yang jumlahnya lebih dari 100.000. Sebagai sebuah organisasi politik dan militer dengan ideologi Syiah Islam yang kuat, Hizbullah telah memenangkan sejumlah kursi dalam pemilihan parlemen dan terlibat dalam proses politik di tingkat nasional.
Kini mereka memiliki perwakilan di parlemen Lebanon serta menteri dalam pemerintahan Lebanon. Tapi Hizbullah tidak cuma punya sayap bersenjata dan politik saja, tapi mereka juga memiliki program layanan sosial dan pendidikan kepada masyarakat, terutama di wilayah Lebanon Selatan dan Bekaa. Mereka mengelola sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dan pemuda di komunitas mereka. Juga memiliki rumah sakit dan pusat kesehatan yang menyediakan layanan medis dan kesehatan kepada warga setempat, serta memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk bantuan finansial, pakaian, dan makanan. Meski beberapa pihak mengkritik praktik ini karena akan memperkuat pengaruh Hizbullah di wilayah-wilayah tertentu dan menciptakan ketergantungan pada mereka. Karisma Nasrullah sukses membawa Hizbullah sebagai kekuatan populis yang berakar di tengah-tengah masyarakat Lebanon bahkan Suriah. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang memilih untuk menghindari bahasa Arab formal dan lebih memilih menggunakan dialek sehari-hari agar lebih dekat dengan masyarakat. Ia juga dikabarkan lebih suka tidur di atas kasur busa sederhana di lantai setiap malam. Di bawah kepemimpinan Nasrullah, Hizbullah telah menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam perlawanan terhadap Israel di Lebanon dan wilayah sekitarnya. Nasrullah seringkali mengeluarkan retorika anti-Israel yang keras. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, terutama selama Perang Lebanon pada 2006. Perang ini juga disebut sebagai Perang Israel-Hizbullah 2006, sedangkan di Lebanon dikenal sebagai Perang Juli yang berlangsung 34 hari. Konflik dimulai ketika Hizbullah menyerang dan menyandra 2 tentara Israel di perbatasan Lebanon-Israel pada tanggal 12 Juli 2006. Hizbullah berusaha untuk menggunakan para tawanan sebagai alat tukar untuk membebaskan tahanan Syiah Lebanon yang ditahan oleh Israel. Kemudian, Hizbullah berhasil menguasai wilayah Lebanon Selatan yang ditempati oleh mayoritas orang Syiah dan telah menjadi pangkalan militernya selama bertahun-tahun. Israel menganggap ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, hingga mengeluarkan ultimatum untuk mengusir Hizbullah dari wilayah itu. Apa respon Israel? Mereka justru melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Lebanon dan blokade maritim, menghancurkan infrastruktur, serta berakibat pada kematian lebih dari 1.000 warga Lebanon dan sekitar 1 juta orang mengungsi. Hizbullah membalas dengan meluncurkan ribuan roket ke wilayah Israel Utara, termasuk kota-kota seperti Haifa. Mereka juga terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Israel di perbatasan. Perang ini telah menjadi pertempuran yang mematikan. Nasrullah bahkan pernah diberitakan tewas dalam perang ini, namun kemunculannya di tengah-tengah publik menepis kabar itu. Konflik ini menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Dan Hasan Nasrullah memainkan peran penting dalam konflik ini dengan serangannya terhadap Israel yang mengarah pada dukungan dan simpati di kalangan pendukungnya di seluruh dunia Arab. Walaupun memang banyak kerusakan di Lebanon akibat serangan Israel, Hizbullah menyatakan kemenangan moral dalam konflik ini. Kemenangan ini telah menghancurkan mitos bahwa tentara Israel itu tak terkalahkan dan menjadikan Hizbullah menjadi milisi Arab pertama yang mampu melawan pasukan pertahanan Israel hingga terhenti, dan bersama pemimpinnya Hasan Nasrullah, Hizbullah di sebagian besar dunia Arab dianggap sebagai pahlawan. Namun Hasan Nasrullah juga tidak terlepas akan kritik dan kontroversi. Pertama, dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Perdana Menteri Lebanon saat itu, Rafiq Hariri pada tahun 2005, dan peran serta keterlibatan dalam Perang Saudara Suriah dan dampaknya terhadap Lebanon. Jadi pada tahun 2005, Rafiq Hariri tewas dalam serangan bom mobil yang mengguncang Beirut. Pembunuhan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran yang menyebabkan penarikan pasukan Suriah dari Lebanon dan perubahan politik. Hizbullah telah dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut, meskipun mereka membantah keterlibatan mereka. Kontroversi dan kritik terhadap Hizbullah muncul karena hubungan dekat mereka dengan Suriah dan dugaan bahwa mereka mungkin memiliki motif politik dalam pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya, setelah masa persidangan selama 11 tahun, Mahkamah PBB memvonis seorang anggota Hizbullah bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan ini pada tahun 2002. Sejak tahun 2012, Hizbullah juga terlibat dalam perang saudara di Suriah melawan ekstremis Islam dan berjanji bahwa kelompoknya tidak akan membiarkan militan Suriah menguasai wilayah yang berbatasan dengan Lebanon. Hizbullah memang telah lama menjadi sekutu pemerintahan Ba'ath Suriah yang dipimpin oleh keluarga Al-Assad dan melawan oposisi Suriah. Meski sering mendapat kritikan dan kecaman atas campur tangannya dalam perang Suriah, namun mereka tidak goyah. Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan Hizbullah
telah meletakkan Lebanon dalam resiko konflik berkepanjangan, termasuk konflik antar mereka sendiri. Dan begitulah, bagi beberapa kalangan Hizbullah ini dianggap sebagai kelompok pejuang kemerdekaan dan perlawanan terhadap Israel. Sedangkan di lain pihak, mereka dianggap sebagai ancaman dan pengaruh destabilisasi yang terus menjadi sumber ketegangan dan perdebatan. Kini, sepeninggal Nasrullah, dunia menantikan siapa penggantinya berikutnya untuk memimpin perjuangan Hizbullah membebaskan Palestina dan dunia Arab pada umumnya dari cengkraman Israel dan Barat.